Ya silakan. Ya sudah situ aja. Ya, tidak enak di bawah dan sini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Ibu Kapolres, bersama Messi, si Ratu Sosialita yang beberapa hari ini membuat viral beberapa media cetak dan elektronik di Sumatera Selatan. Kasus Mbak Messi ya hari ini. Penyataan Ibu kemarin bahwa kerugiannya lumayan besar Bu, 2,1 miliar gitu Bu ya. Itu kalau bisa dirinci berupa apa saja itu barang buktinya atau kerugiannya itu? Ya. Mencapai dari hasil penyidik Polres Ogan Komering Ulu, Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu kemarin kita bisa menyita ada 1 mobil, kemudian ada 15 BPKB yang dimana sebenarnya korbannya berjumlah 31 orang ya. Nah, cuman sebagian masih di leasing sehingga belum menyerahkan barang bukti kepada Polres. Itu yang jumlah yang kita bisa sita, dan 1 buku tabungan yang dimiliki oleh Bu Messi. Messi yang melakukan penggelapan BPKB mengakibatkan kerugian 2,1 miliar. Messi, bisa kita ngobrol-ngobrol apa yang memotivasi Messi sehingga terjebak di kasus yang lumayan berat ini? Tolong diceritakan. Iya, Messi terjebak di kasus ini tahun 2015. Dari situ Messi hilap akan karena pergaulan mungkin Messi dengan gaya hidup Messi yang berlebihan, sedangkan Messi tidak sadar diri kalau Messi ini hanya seorang honor sebelum jadi samsat. Sampai Messi terus buka biro jasa sendiri, ingin mendapatkan uang lebih, tapi Messi dengan cara tidak benar mendapatkannya. Dari uang 2,1 miliar itu, kalau boleh dirinci dikemanakan saja? Dari uang 1 miliar itu awalnya pertama Messi sedikit Bu. Pertamanya Messi menggadaikan 1 buah mobil, terus hilap lagi, teranyat-anyat Bu, mendirikan 2-3 buah mobil lagi. Terus setelah Ibu Messi gali lubang tutup lubang Bu, akibat perbuatan Messi sendiri sampai ke 31 BPKB itu Bu Messi Bu. Karena Messi tadi hilap Bu, Messi pun sekarang tidak sanggup untuk membayarnya itu Bu. Makanya Messi datang ke sini ke polisi Bu. Ya. Sekarang uang 2,1 miliar itu Messi pergunakan sendiri bersama teman-teman atau dibagikan kepada teman? Tidak Bu, Messi gunakan sendiri uang sebanyak itu Bu, untuk kebutuhan Messi sendiri, kebutuhan pribadi Messi. Dibelikan apa saja? Messi ada belikan kursi Bu, belikan motor Messi, barang-barang mewah milik Messi Bu. Tas-tas bermerek? Tas-tas bermerek. Apa antara lain tas bermerek yang Messi beli? Tas yang bermerek yang harga 600-700 Bu. Sepatu kerja yang kemarin Bu. Sampai sekarang Bu Messi Bu. Tapi Messi menyesal Bu, menyesal benar Bu. Sekarang suami Messi bagaimana dengan tertangkapnya Messi? Suami keluarga Messi Bu, keluarga Messi tak satu pun Bu melihat Messi sampai sekarang. Keluarga Messi pun tidak mengakui Messi Bu sampai sekarang. Dan suami Messi pun mengadu ke Messi. Pengaduannya ada di bawah Bu. Anak Messi berapa anak Messi? Anak Messi ada 3 Bu. Ada 3 anak Messi Bu. Yang tua kelas 1 S1A, yang kecil kelas 1 SD Bu. Sekarang anak Messi melok ipar Messi Bu. Suami Messi kerjanya apa? Sopir Bu. Sopir. Penghasilannya berapa sebulan? Penghasilannya sebulan paling 1,5 juta sampai. Messi kalau di rumah masak apa makan itu dibeli dari restoran? Beli di restoran Bu, kadang masak Bu, tapi yang banyak beli di restoran Bu. Messi uang itu dipergunakan
berpoya-poya bersama teman. Iya, teman-teman Jadi sekantor. Messi yang apa mentraktir teman-teman. Iya, Bu. Terus kalau ke liburannya kemana? Liburannya, Bu, kadang ke Jakarta, Bu, Messi, Bu. Ke Jawa, Bu, ke Sumedang, Messi, Bu. Itu nginap di hotel-hotel berbintang. Iya, Bu. Berapa sekali liburan tuh menghabiskan anggaran dananya? Anggaran bisa-bisa sampai 5 sampai 7 juta, Bu, 5 Messi, Bu. sampai sebulan berapa kali liburannya? Sebulannya banyak, Bu. Kadang sebulan sekali, Bu. Kadang 3 bulan sekali, Bu, Messi, Bu. Jadi uang yang 2,1 miliar itu tidak ada tersisa. Seperti dibelikan tanah, dibelikan bedeng, emas begitu. Tidak ada, Bu. Tidak ada lagi, Bu. Jadi sekarang terbayang Messi, terbayang kan masa depannya anaknya itu akan telantar gitu. Siapa yang akan membantu Messi? Tidak ada. Sudah tahu ancaman hukumannya? Sudah tahu 4 tahun, Bu. Tahun. Messi menyesal. Sangat menyesal. Katanya suaminya melaporkan Messi juga. Apa yang dilaporkan? BPKB. Jadi sekarang sebabkan Messi itu nekat melakukan tindak kejahatan seperti itu. Yang Messi lakukan itu, Bu, hilap dari tahun 2016 itu, Bu, Messi, Bu. Messi lakukan di Samsat, Bu. Messi terhilap, Bu. Lihat teman-teman, Bu. Mungkin saya tidak sadar siapa saya ini, Bu. Saya ini seorang biasa, Bu. Mendapatkan Apa ada motif, apa ada perasaan Messi, oh saya diberhentikan ini dari Iya, Samsat Bu. ini, saya bisa cari pekerjaan menghasilkan uang saya, juga. Bu, dari awal kerja di Samsat, Bu, saya serupiah dari 2003 tidak diberi kasih uang honor, Bu. Kami, Bu, dari 2003 saya dari situ saya makan melalui uang itu, Ya, Bu. jadi pertama kali Messi itu pertama sekali terpikir untuk menggelapkan BPKB itu bagaimana ceritanya? Menggelapkan, Bu. Mungkin kami kan makan dari uang hasil biro jasa tuh lah, Bu. Tidak cukup. Biasa ada uang bayar pajak. Kalau nggak ada kita cari makan sendiri. Kemarin di Samsat, saya bekerja di Samsat itu tidak digaji, Bu, kemarin, Bu. Tadi kami makan sendiri kayak gitu, Bu. Saya hilaf ingin beli ini, Bu. Awalnya saya tuh ada BPKB kan, Bu, 1. Terus bapak itu saya bilang pura-pura bayar pajak mutasi. Terus BPKB-nya saya lesingkan. Pertama saya lesingkan BPKB mobil itu 40 juta, Bu. Terus setelah itu saya ternyanyat, Bu, akan uang itu, Bu. Saya sudah belajar mencicip selama ini tidak pernah dapat uang sebanyak itu kan, Bu. Saya belikan makanan, Bu. Saya traktir teman-teman saya, Bu. Saya belikan barang-barang mewah. Besoknya saya hilap lagi, Bu, kayak gitu, Bu. Hari sampai sekarang 2019, Bu. 4 tahun aku gimana, Pak, anak aku. Tahan dulu tangisnya biar suara tenang Messi. Biar minta keringanan apa karena anaknya si kecil apa ya, ditahan dulu emosinya, kesedihannya disimpan dulu biar ngomongnya bisa jelas ya. Coba jadi 3 orang anak itu sekarang siapa yang mengurusnya sejak Messi ditahan? 3 orang anak Messi semenjak Messi ditahan di Polres, yang mengurusnya ipar Messi namanya Mbak Tati. Anak Messi yang kecil sekalipun Mbak Tati yang mengurusnya. Itu siapa? Ayo ipar Messi. Suaminya Suami Messi enggak. Anak Messi yang kecil sekali kelas 1 SD. rumah Messi di mana rumah Messi? Messi enggak punya rumah, Bu. Aslinya dari mana? Kontrak. Aslinya dari mana? Messi, papa Messi dari Oki. Mamanya? Mama Messi sudah lama meninggal. Ini salah dan sangat
Messi. Messi minta tolong jangan 4 tahun Messi di penjara, Pak. Mohon. Ada keringnya banyak, Pak. Minta tolong Messi. Semua Baik, untuk masyarakat terutama kaum wanita ya, terutama khususnya di wilayah Oku, saya himbau bahwasanya hiduplah dengan sederhana, tidak mengikuti gaya-gaya hidup seperti artis ya. Kadang-kadang Oku ini dikatakan kampung tidak pula, tapi ya termasuk kota gitu. Karena saya lihat kalau saya datang ke salon saja itu kadang-kadang saya melihat di situ dengan salon yang cukup pungutannya cukup tinggi ya, misalnya 500 sampai 10 juta tuh ramai sekali. Nah artinya pola hidup masyarakat kita terutama perempuan-perempuan di sini tuh luar biasa, menuntut adanya anggaran yang cukup tinggi untuk hanya perawatan saja. Belum lagi gaya hidup berpakaian, belum lagi dengan ikutin tren merek-merek HP terbaru. Nah sehingga banyak sekali yang namanya kasus-kasus yang saya tangani yang berkaitan dengan perempuan. Ada juga seperti dulu pernah kita ungkapkan arisan online, terus penipuan tuh banyak sekali, banyak seperti itu. Nah sehingga itu memang semuanya itu akibat daripada gaya hidup yang mewah gitu, seperti itu. Ini saya ngasih tahu dia. Saya nanya ibu apa mbak sih? Mbak ya, karena kamu masih kecil ya. Berapa menit? 30. Ya untuk Mbak Messi ya, cukup kali ini suatu pelajaran yang sangat berharga yang seharusnya Mbak pelajari untuk selama nanti hidup ke depan, jangan sampai terulang lagi. Dalam hal ini juga di samping merugikan diri sendiri kan juga akhirnya keluarga berantakan. Suami sendiri saja tidak pro ke Mbak, artinya suami juga merasa kecewa. Ya buat apa juga kita hidup mewah tapi di dalam keluarga kita tidak nyaman dan tidak bahagia ya. Jangan sampai diulang lagi ke depan, dan himbau juga kepada teman-teman yang lain jangan lakukan hal seperti itu. Kita harus bisa memanage keuangan rezeki yang diberikan oleh suami kita. Nah kalau kita bisa mampunya suami kita segitu ya cukuplah seperti itu untuk anak sekolah dan untuk kebutuhan rumah tangga. Jangan ngikutin tren orang lain sedangkan kita nggak mampu, akhirnya melakukan kejahatan atau kriminal, sehingga ya sendirinya berisiko kan dalam hal itu. Sepandai-pandainya tumpai melompat pastilah suatu saat ketahuan ya. Nah, apalagi yang dirugikan tuh korbannya teman-teman kita juga, masyarakat aku juga, itu akan mudah sekali terungkap. Untuk itu ke depan tolong jangan lagi diulang ya, jadi pelajaran buat Mbak juga. Bu, satu lagi yang tadi selain dari baik, dampak hukum, resiko yang harus diterima oleh tersangka, di mana tersangka ini melakukan kejahatan yang disebut dengan penipuan, yaitu pasal 372 KUHP, sehingga mungkin ya hukumannya maksimal 4 tahun ya.